Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning everyone. Good morning Miss Uci. Good morning. Oke, kita ini ya ketemu lagi di podcast bahasa Inggris ya. Nah, sekarang kita sudah masuk di pertemuan ke-10 ya, Miss ya. Nah, setelah minggu kemarin itu kita membahas UTS ya kemarin. Nah, udah ini ya, udah UTS-nya udah tahu nih nilainya berapa ya. Udah seneng semua nilainya, pasti bagus semua ini. Nah, itu sekarang kita lanjutkan materi kita ya. Yang materi ke-10 kita adalah tentang invitation letter. Apa ini Miss? Invitation letter. Jadi dari gambarnya udah kelihatan ya? Surat undangan. Iya, surat undangan. Nah, ini invitation letter semuanya pasti juga udah tahu ini kan ya, masa juga udah tahu. Maksudnya adalah permintaan kepada individu, kepada seseorang, kepada enggak harus seseorang juga sih ya. Banyak orang juga boleh untuk hadir pada suatu acara, contohnya makan malam atau perayaan atau kegiatan lain. Jadi kalau kalian ingin mengundang seseorang, mengundang orang banyak, kemudian kalian tulis dalam bentuk surat, nah itu yang namanya invitation letter. Tapi kan berbeda ya Miss ya, antara surat undangan yang bahasa Indonesia dengan yang bahasa Inggris itu kan berbeda. Apalagi misal di perusahaan gitu ya, mau ngadain acara perayaan 1 tahun, 10 tahun aja, 10 tahun ini berdirinya perusahaan. Nah, kita kan ini nggak mungkin kan kita nulisnya pakai memo gitu kan, nggak mungkin ya Mas ya. Nah, makanya kita harus buat invitation letter. Nah, gimana cara buatnya? Terus gimana juga artinya nanti? Ini ya kita bahas di sini nanti. Nah, ini gimana Miss ini Miss? Ini contoh invitation letter. Ini contoh tujuan dari invitation letter ya. Jadi semua surat yang bermaksud untuk mengundang itu artinya termasuk dalam invitation letter. Nah, tinggal lagi kita itu mengundangnya dalam occasionnya apa, tujuannya apa, dalam acara apa. Yang pertama mungkin ini contoh ya, bisa lebih dari ini. Pertama birthday, ulang tahun. Dulu kalau masih kecil kayak ada surat kecil itu nggak sih? Iya. Tapi kalau sekarang kayaknya jarang ya. Jarang. Mungkin sekarang digital, semuanya digital kayaknya. Digital ya. Terus ada rapat meeting. Nah, ini yang kita concern nanti mungkin ya, yang untuk bisnis nanti undangan rapat seperti itu. Kemudian wedding invitation itu so many itu ya, jenisnya banyak kan. Walaupun intinya mengundang pernikahan. Yang terakhir itu graduation. Oh, ada juga ya, Miss? Ada. Misalnya ngajak teman-teman datang pesta kelulusan gitu di dalam sekolah gitu kan. Nanti dari sekolah kan ada surat undangan untuk peserta, untuk orang tua gitu. Dulu di kampus juga ada ya. Well, graduation letter. Nah, ini ya contohnya. Kalau kalian mau bikin surat undangan nih bisa ya. Contohnya kalian mau ngadain ulang tahun, mau ngadain rapat, mau ngadain pernikahan, mau ngadain graduation gitu ya. Ini kalian bisa membuat invitation letter. Nah, ini ya jenisnya. Kayaknya ini common ya. Jadi biasanya ya kalau sesuatu itu pasti ada yang formal, ada yang informal. Nah, sama juga invitation letter itu juga ada dua jenis. Nah, yang pertama itu adalah formal invitation letter. Nah, cirinya nanti dia itu formatnya baku dan bahasanya itu juga baku biasanya. Nah, yang namanya aja formal, resmi ya, jadi pasti baku gitu. Contohnya nanti adalah surat undangan rapat, tapi yang resmi ya, bukan yang mungkin rapat 1 minggu gitu dalam bentuk memo, itu mungkin masuknya informal dia. Tapi kalau yang resmi nanti formatnya itu biasanya lebih panjang. Kalau resmi itu lebih panjang. Kemudian contoh yang kedua itu surat undangan pernikahan itu juga masuk resmi. Nah, kalau ada yang resmi pasti ada yang tidak resmi, ada yang informal. Nah, ciri khasnya dia adalah formatnya itu tidak baku, bahasanya tidak baku, dan biasanya lebih singkat, lebih to the point gitu. Langsung aja ini acaranya apa, di mana, kapan gitu. Nah, contoh informal invitation letter itu adalah surat undangan ulang tahun ya, kayak tadi ya, maksudnya zaman kecil itu ya, dia kan mau ngundangin tetangganya gitu ya, pakai surat invitation letter yang biasanya kecil kayak gitu, ada gambar-gambarnya kayak gini. Di bawahnya itu tiada kesan tanpa kehadiran. Iya, benar. Di bawahnya itu. Iya, bahasa Indonesia itu. Kalau bahasa Inggris nanti beda. Nah, kalau bahasa Inggris ini ya contohnya ya, dia ada you are invited, itu pasti ada kayak gitu. Lalu langsung occasionnya apa, kapan, tempatnya di mana. Lalu ada please come to my birthday party. Nah, itu kan singkat banget kan dia. Kalau informal tuh singkat.
Nah ini karena kita kan ini bahasnya kan English for Business ya Miss ya. Jadi kita concernnya lebih ke formal. Nah formal itu ada 4. Nah yang pertama ini adalah business meeting. Gimana Miss ini Miss? Nah untuk biasanya undangan meeting untuk bisnis itu ya biasanya membutuhkan konfirmasi sebelum acara berlangsung. Jadi setelah kita ngasih undangan itu kita kasih waktu mereka untuk konfirmasi bakal datang atau tidak, karena nanti akan berhubungan dengan mungkin venue-nya, mungkin dengan konsumsinya seperti itu, mungkin dengan susunan acaranya seperti itu kan, karena bentuknya formal jadi harus disusun sesuai prosedur banget gitu kan. Nah ini contohnya kita lihat yang pertama itu nomor, sampai pakai nomor karena itu akan akan digunakan sebagai apa sih namanya, administrasi perusahaan, nanti kan arsip. Nah, arsip akan jadi arsip perusahaan. Terus biasanya ini yang ngurusin sekretaris ya. Ya. Terus subjek ini sama tujuannya, inti dari kegiatan itu apa? Ternyata annually supplier meeting. Annually itu artinya tahunan ya, berarti pertemuan tahunan supplier. Untuk siapa? Nah setelah nomor subjek ada to all supplier of PT Jaya Maju. Jadi undangan ini ditujukan kepada all supplier. Jadi akan diperbanyak undangannya ini, satu ini akan diperbanyak dan didistribusikan kepada all supplier. Kemudian greeting ya, good morning. Terus firstly we would like to thank you for the support bla bla bla. Itu berarti pertama dia mengucapkan terima kasih dulu tentang because of your cooperation PT Jaya Maju is developing for better and efficient company. Katanya kepada supplier itu terima kasih banyak karena atas bantuan supplier itu PT Jaya Maju itu berkembang lebih baik dan lebih efisien ya, perusahaannya lebih berkembang baik dan efisien. Terus katanya to improve the quality and maintain the good cooperation we will hold the annual supplier meeting. Nah jadi dia katakan untuk meningkatkan apa, kualitas dan maintain the good cooperation, meningkatkan dan menjaga kualitas perusahaan itu, mereka akan mengadakan meeting tahunan. Mungkin nanti yang akan dibahas adalah bagaimana mereka menjaga kualitas itu. Tadi kan katanya sudah bagus, nah bagaimana mempertahankan even meningkatkan. Kemudian langsung nih, this meeting will be held at, ini yang paling penting ya setelah tujuannya. Nah ini kapannya, di mananya itu kan, day, date, tanggal, hari, time, jam, place, tempat. Well, terus please notify us of your confirmation at least January 3, 2020. Nah setelah dia letakkan nih jadwal meetingnya, disertakan juga kapan tanggal terakhir konfirmasi. Nah terus thank you for your precious time and understanding given, best regards. Nah best regards ini biasa kita pakai ya untuk surat formal atau email. Best regards, terus siapa yang menulis? Nah yang menulisnya jadi kita tulis di bawah, nggak sama kayak memo. Kalau memo kan kita tulis from to, subjeknya di atas semua, baru konten. Kalau ini yang menulis itu nanti salamnya di bawah, best regards, terus siapa namanya dan posisinya sebagai apa. Misalnya siapa itu, Himas Lunajaya Purchasing Manager. Oh dia adalah manajer pembelian ya berarti ya. Ya itulah purchasing manager. Jadi dari formatnya udah kelihatan kalau ini formal banget kan, udah ada nomor, ada subjek, lalu jelas ya ada pembuka, ada penutup, pembuka, isi, penutup. Dan dia baku siapa? Ya kayak gini, tinggal lagi nanti isinya yang berubah. Kalau formatnya ya udah kayak gini. Ini kalau misal dibikin memo yang jadi informal, dia singkat banget, langsung aja. You are invited to, gitu aja langsung ya boleh. Nah karena dia formal, mungkin untuk partner bisnis ya, itu kan harus pakai yang baku ya, makanya dia harus menggunakan formal invitation letter gitu. Nah sekarang contoh yang kedua itu adalah wedding invitation. Nah dari kata-katanya udah kelihatan banget ini formal, dia ada kata we would like to invite you, kita ingin mengundang kamu, nah, gitu ya. Ini misal jadi memo gitu boleh nggak Miss? Nggak ada kayaknya ya. Biasanya kalau undangan pernikahan itu kalau yang bentuk kertasnya hard copy-nya itu bentuknya pasti itu ya baku ya susunannya. Tapi kan biasa sekarang kan udah banyak di yang
e-invitationnya, Iya, nah itu dibuat biasanya video biasanya gitu. informal, Ha, iya, ha. kayak to the point, terus dibuat cantik-cantik gitu kan, apanya, desainnya. Nah ini ya contoh yang kedua itu adalah undangan pernikahan ya, itu isinya ya dear bla 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 gitu. Kemudian ini lanjutannya lah udah bisa baca sendiri nanti ini. Lalu siapa yang menikah, terus kapannya itu loh, yang jelas itu kapannya. Lalu ada kalimat penutupnya juga, we look forward for the honor of your present to celebrate together and give the blessing for us. Tadi ciri khasnya formal invitation itu ada pembuka, ada penutup. Kalau memo biasanya langsung aja, yang bisa ditutup aja nggak apa-apa. Yang thank you aja. Ya thank you doang kan. Kalau ini kan ada panjang dan baku gitu loh kata-katanya. Nah, contoh yang ketiga ini adalah student guardian of parents meeting invitation. Ini adalah surat apa misalnya opsi Indonesia ya? Surat dengan rapat komite. Iya, rapat orang tua ya, rapat orang tua di murid. sekolah. Nah, ini mungkin kalian nggak terlalu relate sini, hanya contoh aja. Contoh formal invitation yang lain ya, tadi kan kita ada rapat wedding invitation, lalu ada surat rapat orang tua ya. Nah, dari atas saja itu udah kelihatan kalau ini formal. Kenapa? Ada nomornya. Ini ada kop suratnya ini misalnya, yang di atas tuh kop suratnya. Lalu subjeknya, subjek itu isinya apa? Lalu kepada siapa? Kalau itu sih sama ya, informal juga ada. Nah, ini yang jadi ciri khasnya itu adalah ini kalimat pembukanya. Kayak tadi ya, yang sama ya berarti ya. Yang formal invitation itu ada pembuka, ada penutup gitu pasti. Nah ini ya, ini pembukanya kan yang all the praises and thanks to. Nah itu sampai yang satu paragraf itu kalian pembuka. Lalu isinya apa? Isinya itu adalah kapannya, di mana, terus agendanya mau ngapain gitu. Lalu setelah itu ada kalimat penutupnya. Lalu siapa yang menulis. Jadi hampir mirip dengan business meeting ya, business meeting invitation gitu. Ini hanya contoh. Nah ini gimana Miss yang ini Miss? Terus ini terakhir event invitation, undangan untuk event ya, acara-acara seperti itu. Nah ini lebih itu sih, kayak lebih tidak baku sih. Jadi dia nggak yang date titik dua gitu, enggak. Jadi dia tetap menuliskan poin-poin pentingnya, tapi dirangkum dalam satu paragraf. Contohnya ini tuh-nya untuk siapa ya. Terus setelah untuknya itu masih dalam itu masih kalimat pembuka ya. Health is one of God's blessing that given to us, and just like the saying healthy mind, itu kalimat pembuka. Kayak apa sih, kalimat pembukanya itu dipakai untuk menggiring ke event ini enggak? Eventnya apa ini? Eventnya itu run together. Nah kan iya. Untuk run together kan berarti lari ya. Nah tadi karena ini untuk acara lari, dia buat pembukanya itu yang apa sih, tentang kesehatan, healthy mind, biar tertarik gitu ya. Biar tertarik. Jadi apa sih, ini isinya itu juga ada unsur marketingnya ya. Iya. Jadi kan mungkin kayak undangan terbuka gitu kayaknya ya, misalnya lebih. Bagaimana orang-orang itu bisa tertarik untuk ikut event ini. Nah dia sampaikan dulu fungsi tujuan dari kita lari itu biar kita punya healthy mind in a healthy body gitu. Terus because of that thing, so we would like you to invite you. Itu kayaknya you-nya kebanyakan ini. Kebanyakan you. We would like to invite you to this event, Run Together, that will be held on Sunday, November 15, 2020. Nah, jangan lupa ya kapannya, Minggu November 15. This event aims to protect the whole family members and also improve your health. Nah, di state lagi nih, tujuan dari event ini adalah to protect the whole family member and also improve your health. Jadi untuk menjaga kesehatan semua anggota keluarga katanya. This event will be held at Alun-Alun Street, Sidoarjo from 6 AM until the end. Nah, jadi ini lebih itu ya. Intinya semuanya sama ya, Miss? Sama. Intinya itu untuk siapa, isinya apa, kapan. Cuma itu aja, tinggal perbedaannya itu tujuan dari invitation letter itu aja. Iya. Well. Nah sekarang, kan tadi kan udah lihat tuh contohnya kan banyak, ada 4 contoh ya misalnya tadi ya. Nah strukturnya tuh gimana? Sama loh sebenarnya dari yang satu, yang dari apa tadi?
meeting, lalu apa lagi Miss tadi? Wedding, student guardian meeting, lalu event kan yang terakhir. Nah itu strukturnya itu sama sebenarnya. Ada 3 yaitu invitee, siapa yang diundang gitu. Jadi harus jelas ya yang diundang itu sebenarnya siapa gitu. Lalu isinya apa? Body of the invitation, isi undangan. Nah isi undangannya itu biasanya mencakup ada occasion itu maksudnya acaranya itu apa, date and time, tanggal dan waktunya. Lalu jangan lupa tempatnya juga loh. Kalau nggak dikasih tempat tuh gimana nanti? Di mana ya ini kan gitu. Nah yang terakhir itu adalah inviter, siapa yang mengundang. Ini simpelnya gitu. Tapi nanti di antara yang setelah invitee siapa yang diundang, nanti biasanya masih ada kalimat pembuka dulu, salam dulu, pembuka, isi, lalu penutupnya apa, baru siapa yang mengundang gitu. Nah ini loh contohnya tuh ini ya, the chairman and director of General Manchester Ltd gitu. Nah, itu adalah inviternya, siapa yang mengundang. Lalu request the presence of Mr. and Mrs. Frank Jackson. Nah, itu adalah siapa yang diundang. Jadi yang diundang adalah si ini, Mr. and Mrs. Frank Jackson itu. To the opening ceremony of the branch office of General Mercantile. Nah, itu adalah dia itu occasionnya, acaranya itu apa gitu. Lalu at 300 Victoria Street, London, easy. Itu adalah tempatnya, di mana nanti acara itu diselenggarakan gitu. Kemudian yang di bawahnya at 7 p.m. on Thursday 1st April 27 gitu kan. Nah, berarti ini adalah time and date kan. Jadi ini jelas ya ini ya. Ini typo sedikit first-nya itu ya. 1 ST harusnya. Oh iya. Bener, ini harus ini ya, waspada ya kayak gini tuh. Ada ST, ada ND, ada RD kan ya, 1, 2, 3. Nanti baru yang setelah itu 4 sampai selanjutnya itu TH gitu. Ini ya, ini adalah strukturnya. Contohnya tuh kayak gini nanti. Sudah selesai ternyata. Oke, ini cukup ya untuk pertemuan ke-10. Ini kita tidak membuat invitation letter, tapi hanya memahami supaya teman-teman ini bisa paham. Oh, kalau lihat invitation letter itu adalah yang ngirim ini, yang dikirimin ini, isinya ini, kapannya ini ya gitu. Maksudnya itu. Nanti untuk penulisan invitation letter mungkin di semester berikutnya ya, Miss ya. Ya. Oke. Sudah cukup untuk pertemuan kali ini. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya ya, Miss ya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.